Assalamualaikum Mas Agung. Waduh, Waalaikumsalam. alhamdulillah. Saya tadi nyari teman-teman di sini, Mas Agung sedang sini merenung katanya gitu. Eh, Makanya saya cari, kok ada Mas Agung, makanya saya ke sini. Pemirsa netizen dimanapun berada, ini saya berdiri di sebuah area yang menurut warga di sini ada kaitannya dengan Parel Prayoga ya. Baik, ini kebetulan Mas Agung sebagai orang yang dulu menyertai Farel masa-masa perjuangannya, kita ingin bincang-bincang Mas Agung. Iya, Mas monggo. Agung, Nggih. bener nggak kalau di sini dulu Farel juga sering datang ke tempat ini? Sering banget. Sering ya. Iya, sering banget. Ada kenapa sering ada kenangan tertentu atau gimana? Ya ada juga sih di sini. Ya pas apa mau keluar mau cari suasana baru, terus hujan itu kan terus ya di Di sini aja sini. Rel. Oh ya tempatnya bagus Mas ya. Ada nggak nama khusus mungkin? Oh ada di Google Map itu ada. Ada Pondok Adem Ayem. Rayut Rayut. Parijata Kulon. Nggih, nggih. Ya. Pemirsa bisa klik di Google Map, itu Pondok Adem Ayem, Parijata Kulon. Dusun Rayut Parijata Kulon. Nah, ini kebetulan seringkali Parel bersama Mas Agung dan tim Blarak Koper itu berada di sini ya, Iya. untuk mencari inspirasi Iya. atau latihan tentunya ya. Iya. Oke, Mas Agung termasuk waktu sebelum berangkat ke Jogja juga di sini dulu berarti ya? Iya di sini dulu. Itu Heeh. rembuk, Iya. bahasa kerennya meeting lah karena begitu Iya, ya. ngumpul-ngumpul di sini gitu. Sebelum berangkat ya. Sebelum berangkat. Berapa orang waktu yang menyertai sebelum berangkat ke mana? Jogja Oh, anak-anak semua. Anak-anak semua. Saya bilang ke teman-teman saya Blarak itu, rek aku arep budal di Jogja ambek Farel. Loh, ndek kono marani sopo? Enggak iki dan diundang Mas Irwan untuk apa ya? Ayolah merangkul anak ini soalnya anak ini punya talenta, kasihan cuma dibenerin. Bilangnya Mas Irwan kayak gitu. Oh ya, iya Mas. Kalau saya tanya dulu ke Farel gitu. Terus oke Rel ini kesempatanmu, jangan sampai disia-siain lah gitu loh. Eman-eman ya. Eman-eman. Oke, Mas Agung, selain menyanyi itu kalau kita lihat tuh di pendoponya itu di Malioboro ya. Iya, tempat mangkalnya teman-teman pengamen tuh nyanyi. Iya, dan situ banyak melahirkan artis-artis kenamaan iya, ya. Dan sana seolah-olah menjadi apa ya, semacam transit lah calon-calon artis ya di sana itu. Oke, kira-kira kenangan apa saja setelah mengisi pentas atau konser di sana? Setelah itu apa yang dilakukan? Ini kenangan pahitnya apa kenangan ya manisnya dulu lah. Oh manisnya, kalau manisnya itu ya dapat pengalaman baru gitu loh kan. Di sana kan nggak ada siapa-siapa, terus cuma orang dua aja gitu loh. Berdua aja ya. Berdua aja. Bapaknya waktu itu di mana? Di rumah. Oh di rumah. Di rumah. Berdua. Oke. Berarti sempat belanja juga ya? Oh iya, sempat. Soalnya kan bawa baju sedikit toh. Farel itu cuma bawa 1 setel cuman. Kan niatnya di sana itu kan cuma 1 hari. 1 hari. Terus nggak dapat tiket. Nggak dapat tiket itu uang kan minim toh. Jadi uang dari apa? Mas Irwan itu buat beli baju, buat beli-belilah. Sehabis tampil besoknya beli baju lagi. Ya di deket pasar itu Malioboro itu. Ya. Langsung beli itu. Oke. Sesuai video yang saya terima dari Mas Agung itu kan sempat selama berada di Yogyakarta di area Malioboro itu kan sempat itu melakukan kalau nggak salah live ya. Iya live. Itu live di mana itu? Itu live di apa, di kos-kosan itu. Oh di kos-kosan, tempat nginep itu ya? Iya tempat nginep itu. Susah dulu. Terus saya kan sama Farel kan bukan siapa-siapanya Farel, keluarga aja enggak. Saya ini loh sampai di sana itu terharu banget gitu. Dengan perjuangannya si Farel ya. Susah dulu cari kos-kosan di mana nggak tahu, jalan di sana apa nggak tahu. Terus sama Mas Irwan itu suruh nginep di kontrakannya cuma seadanya. Enggak Mas, saya udah booking tiket ini kos eman gitu loh. Farel mengeluh nggak selama di sana? Ya ada mengeluh sedikit, cuma ini kesempatan moral ini. Perjalanan ini kan
Cuma orang dua itu. Farel ada apa-apa mesti curhat-curhat sama saya gini-gini. Saya pas pertama kali manggung, Farel pertama manggung di Pendopo, saya terharu banget. Sampai sampai mau nangis gitu loh. Saya kan bukan siapa-siapa. Cuma tertahan ya, tapi bangga bisa bangga membawa sekali. anak ini ya. Gitu. Apalagi sekarang bener-bener sepulang dari sana, terus hingga saat ini kan viral kan. Iya, gitu ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ya tadi masa sukanya sudah sudah diungkap ya. Masa-masa sulit sudah. Kira-kira dukanya sekarang? Dukanya ya kayak sekarang lagi posisi kayak sekarang, masa kayak Farel itu nggak inget masa-masa dulu. Masa-masa perjuangan. Iya. Kan banyak yang tanya masa nggak inget Farel. Pasti inget Farel, pasti inget. Cuma nunggu momennya aja mungkin. Oh gitu ya. Saya di sana kan sampai orang dua itu nggak tahu di Jogja itu tinggal singgah di mana, tempat di mana gitu loh. Masa perjuangan. Iya, masa perjuangan penuh penuh, ada yang enak, ada yang enggak gitu ya. Iya. Memang itulah lika-liku perjuangan. Iya, perjuangan. Oke Mas Agung, ini saya lihat jam tangan yang dipakai Mas Agung ini kok ada kemiripannya dengan Farel. Itu bener nggak ada kemiripan atau satu paket untuk beli yang sama atau bagaimana? Oh, itu momennya beli pas itu hasil uangnya itu. Nah, waktu di Jogja ya? Pas dikasih Mas Irwan. Terus beli aksesoris lah. Kayak dulu kan nggak punya jam Farel itu. Saya belanjain pakai uangnya Mas Irwan itu. Oh, dari Mas Irwan itu ya? Terus di sana kan dekat sama pasar ya, kita punya oleh-oleh lah. Buat oleh-oleh. Artinya jam tangan ini sama dengan Farel juga berarti? Iya, sampai sekarang kan masih dipakai tuh. Iya. Tapi beberapa kali terakhir ini kok jarang pakai jam tangan Farel itu. Oh, ya terakhir saya lihat itu pas Farel itu di vlog sama YouTuber yang bakaran itu terakhir. Oh, bakaran itu. Setelah itu kayaknya nggak pernah pakai lagi. Iya. Artinya memang Mas Agung dengan Farel beli dua jam tangan yang memang mirip sebagai kenang-kenangan begitu maksudnya. Kayak baju dulu kapelan sama saya dulu. Oh gitu, sama mesti ya. Jogja gitu. Oh, beli. Adiknya Farel ya saya dibawain kenang-kenangan buat adiknya. Apa aja Rel ini uang ini. Jadi ya nggak ada uang namanya kayak kita orang pasti uangnya banyak ini kalau pulang enggak. Cuma saya kan itu kan gajinya YouTube itu saya buat sangu itu juga itu kan minim toh. Saya pinjam dulu, terus kalau udah gajian saya kembalikan. Udah pernah bilang sama Farel. Coba jam tangannya tunjukkan ke penonton ini. Enggak usah dipakai aja, dipakai aja, tunjukkan aja. Ini yang mirip dengan yang dipakai Farel ya. Mudah-mudahan Farel juga mengetahui dan mengenang ini ya sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Oke, Mas Agung, kembali ke tadi live ya. Waktu live itu apa sih yang dibicarakan? Apa memang ingin mengenalkan diri Farel ke publik atau bagaimana? Ya, iya, terutama yaitu terus banyak kan yang ngefans sama Farel dulu, banyak ada yang orang Klaten, orang Jogja itu banyak. Oh, itu. Mas kalau ada job di Jogja saya ikut, terus ya itu dah teman-temannya pada sana Farel itu orang tua lebih sakralnya ya, ada orang bilang gini, ini anak mana Mas? Nah itu padahal penonton di Malioboro ya. Iya, ini orang mana Mas? Oh sampai anak mana? Saya anak Banyuwangi. Loh, anak Banyuwangi sama siapa aja? Ini cuma berdua. Itu yang ngomong, itu yang bicara itu nggak tahu orang. Pokoknya penonton. Terus masa orang Banyuwangi ada calon kayak gini kok dibiarkan, nggak diorbitkan gitu. Ya saya bilang gini, terus ya namanya aja kayak hijrah lah gitu loh. Nah hijrah dulu baru di kota, berakit-rakit ke hulu gitu ya, baru berenang kemudian. Terus gitu. Bilang gini dia, oh tenang aja Mas, mungkin habis dari sini insya Allah anak ini udah booming, maksudnya viral, dan alhamdulillah ternyata bener. Gitu. Berarti
Orang tua itu setelah Nggak tahu nggak saya. menyebutkan namanya. Enggak tahu itu penonton gitu. nyamperin saya. Tapi kok bisa pesan, Mas, sepulang dari sini, Iya. insya Allah anak ini bakal booming atau Mm-mm. viral. Heeh. Gitu. Itu ucapan yang dilakukan waktu apa di Malioboro ya, Malioboro. Saya nggak tahu ini siapa orang gitu loh, bilang gitu. Habis itu orangnya hilang. Langsung pulang dia. Oh gitu. Langsung pulang. Ternyata emang benar-benar terjadi Iya, ya. alhamdulillah. Ya saya cari info nggak ada sampai sekarang. Orang siapa itu yang bilang. Gitu Kok ya. sakral lah. Saya sempat ngomong sama ayahnya. Gimana perasaan Mas Agung ketika mendengar perkataan orang aneh tadi itu? Ya kalau terjadi ya alhamdulillah Pak. Ini saya kan berjuang bareng-bareng kayak gini. Loh, mana orang tuanya? Orang tuanya di rumah cuma nyupot dari kejauhan gitu loh. Ya Mas, sampean didik, sampean ngomong anak ini pasti jadi. Mungkin apa ya, sampai sekarang saya masih ingat kata-kata itu. Sampai sekarang. Cuman orangnya misterius gitu ya. Saya nggak kenal kok, dia nyampirin saya gitu loh. Sama siapanya? Saya masnya gitu. Saya ngomong masnya itu Farel. Farel juga gitu bilangnya. Ini bareng siapa sama orang tuanya kan? Sampai kaget, Mas Irwan aja kaget itu. Bukan orang tuanya. Orang tuanya mana? Nggak ada Mas, cuma saya. Wah, sampai hebat Mas. Kayak gini, saya terharu. Terus kemarin kan telepon itu dilepas orang lain yang malah berjalan itu. Saya kan nggak bilang, udah kayak jauh lah sama Farel, nggak bilang sama Mas Irwan. Mas Irwan bilang gini, telepon saya, halo Mas, masih di Jakarta kah ya? Loh, saya udah nggak dampingi Farel itu. Wah, Mas Irwan itu langsung kaget itu. Kok bisa ya kayak gini? Udah bukan rezekinya Mas gitu. Padahal saya tahu susah payahnya sampai bawa ke sini tuh tahu. Mas Irwan kan orangnya sanggup pas-pasan ya. Mas Irwan juga tahu gitu loh. Ada lagi mungkin Mas Agung yang disampaikan ke pemirsa? Gak ada lah, udah. Bukan saya, pokoknya intinya gini ya, kalau saya ngomongin tuh bukan, saya cuma meluruskan omongan yang sekarang lagi merangkul Farel itu dulu kemana aja gitu loh. Dulu kemana aja, saya susah payah mengenalin Farel sampai kayak gini. Saya kan kayak seolah-olah saya dipisahin sama Farel gitu loh. Padahal waktu itu deket ya. Deket banget. Iya. Sampai kemana-mana Mas Agung. Iya. Bukannya saya ngungkit pokoknya. Bukan mengungkit ya, bukan minta imbalan, enggak sama sekali. Dulu malah Farel itu kalau sampean kalau nggak ada uang, nggak ada, sampean bilang Rel, iya Mas, gitu kan. Dibantu, siap membantu saya. Nggak nyebutin nominal sama ikhlas, bukan ya. Orang baik belum tentu ikhlas kan. Betul. Kalau ini terus ikhlas. Alhamdulillah ikhlas lahir batin saya. Ada lagi mungkin Mas? Udah. Oke. Udah aja. Pemirsa, terkait waktu masa-masa perjuangan Mas Agung Blarak dan Farel Prayoga di Yogyakarta, tidak ada salahnya juga Anda setelah ini akan disambungkan untuk menyimak bagaimana waktu itu si Farel Prayoga sama Mas Agung Blarak melakukan live. Nanti akan kami putar supaya Anda tahu ya. Ini bagian daripada sejarah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini bagian daripada yang tak terpisahkan antara masa sekarang dengan hari-hari yang berlalu di masa lalu tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih.